Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi kebenaran Al-Quran. Yang pertama, lihat di sini ya, kebenaran Al-Quran. Tulis dulu, kebenaran Al-Quran. Kebenaran Al-Quran. Oke, lihat di sini kebenaran Al-Quran. Yang pertama, di dalam Al-Quran ada kalimat Allah. Allah. Allah ini dalam Al-Quran, Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah, dialah Allah yang Esa, Ahad, Esa. Satu, Esa, Tunggal. Jadi Allah adalah zat yang Esa, zat yang satu, Esa, Tunggal. Bahkan di dalam Al-Quran namanya spesial. Namanya ini setiap kita hapus satu huruf demi satu huruf, itu akan kembali kepada Allah lagi. Sesuai kaidah ini, sesuai Allah yang sampaikan di sini Esa. Coba kita hapus ya. Allah, dalam Al-Quran ada dalam Al-Quran. Innani anallah, kata Allah, sesungguhnya aku ini Allah, kata Allah. La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan selain aku. Fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Maka sembahlah aku, kata Allah. Dan salatlah untuk mengingatku. Coba kita hapus satu hurufnya, alifnya. Apa bacanya? Lillahi. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Milik Allah lah yang apa yang di langit dan di bumi. Ada kan dalam Al-Quran? Coba kita hapus lagi lamnya, satu huruf. Lam dihapus, maka otomatis tasydidnya hilang. Apa bacanya? Lahu. Lahu mulkus samawati wal ardh. Milik dialah, milik Allah lah kerajaan langit dan bumi. Ada kan dalam Quran? Kita hapus lagi lamnya. Tinggal tersisa huruf hu. Hu adalah seperti ini, huwa. Ketika kita berhentikan huwa, maka dibacanya hu. Hu itu adalah huwa. Buka Al-Ikhlas surah yang pertama. Qul huwallahu ahad. Katakanlah yang dimaksud huwa adalah Allah. Kembali lagi ke Allah lagi. Huwallah. Nah, ada lagi kan? Ada di Al-Quran. Coba kalau kita hilangkan semuanya. Nah, apa di sini? Tidak tampak. Dalam bahasa Arab tidak tampak artinya adalah ghaib. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang-orang yang percaya kepada yang ghaib. Nah, ada kan? Kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi. Masya Allah, itu baru dari nama Allah. Itu di Al-Quran. Itu kebenaran Al-Quran yang pertama. Yang kedua yaitu Al-Quran mudah dihafal. Mudah dihafal. Satu-satunya kitab yang dianggap suci di muka bumi ini yang mudah dihafal adalah Al-Quran. Hanya Al-Quran yang mudah dihafal. Anak kecil bisa menghafal. Yang tua bisa menghafal. Perempuan bisa menghafal, laki-laki bisa menghafal. Yang sudah tua bisa menghafal, yang masih kecil bisa menghafal. Bahkan yang bukan orang Arab bisa menghafal. Yang tidak bisa bahasa Arab bisa menghafal. Yang tidak paham bahasa Arab bisa menghafal. Bahkan juga yang buta, tidak bisa bahasa Arab, tidak mengerti bahasa Arab, bukan orang Arab, yang buta bisa menghafal Quran. Masya Allah, mudah dihafal. Karena Allah sudah berfirman,
Inna nahnu walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Dan telah kami mudahkan Al-Qur'an untuk dihafal. Fahal mim mudzakir, maka adakah di antara kalian yang ingin mengambil pelajaran? Tuh, mudah dihafal, benar kata Allah. Yang ketiga, kebenaran Al-Qur'an. Yang ketiga adalah terjaga keasliannya atau dalam kurung original masih ori dari awal turun sampai sekarang, ori sampai hari kiamat tidak akan berubah karena Allah sudah berfirman, inna nahnu nazzalna dzikra, kata Allah, dan sesungguhnya kamilah yang telah menurunkan Al-Qur'an. Wa inna lahu lahafizun, dan kami pula lah yang menjaganya. Apa perantaranya lainnya? Allah menjaga Al-Qur'an lewat banyaknya penghafal Quran. Berapa juta orang yang sudah menghafal Quran? Itu. Jadi jika ada yang ingin merubah-rubah isi Al-Qur'an, pasti akan ketahuan dan tidak akan bisa berubah isinya. Itu yang kedua. Yang ketiga. Yang keempat, kebenaran di Al-Quran adalah tanda-tanda kebenaran Al-Quran. Yang keempat yaitu fakta. Fakta ilmiah di dalam Al-Quran. Fakta ilmiah. Banyak fakta ilmiah di dalam Al-Quran. Di antaranya adalah wal jibal autada. Kata Allah, dan kami ciptakan gunung itu sebagai pasak. Pasak itu kan gini, set. Nah, seperti paku gitu kan. Di atas ini tanah. Nah, di atas tanah ini yang nampak cuman sedikit. Nah, yang di bawah ini tertancap dalam. Begitulah gunung, kata Allah. Kami jadikan gunung sebagai pasak. Nah, autad penstabil agar tidak goyang. Dan juga benar setelah diteliti secara sains bahwa di balik gunung yang tinggi itu di bawahnya masih terdapat gunung di bawahnya itu. Masih ada dasar gunung yang lebih tinggi dari atasnya. Masya Allah. Dulu siapa yang tahu kalau gunung ini di bawahnya lebih tinggi dari atasnya? Nabi Muhammad nggak tahu, cuman Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Dulu tidak ada alat-alat sains. Baru beberapa abad yang lalu terbukti kebenaran sains ini. Itu diantaranya. Apalagi kata Allah di dalam Al-Quran. Ini saya hapus dulu. Kata Allah dari dalam Al-Quran, innalladzina kafaru biayatina, sesungguhnya kata Allah, sesungguhnya orang-orang yang kafir, kufur, yang ingkar, yang tidak percaya kepada ayat-ayat kami, saufa nuslihim nara, akan kami masukkan ke dalam neraka, kata Allah. Kullama nadijat juluduhum baddalna juludan ghairaha liyadzuqul adzab. Setiap kulit mereka hangus, maka akan kami ganti dengan kulit yang baru. Apa maksud sainsnya? Terbukti secara sains beberapa tahun yang lalu bahwa di dalam kulit manusia ada sel yang dimana ketika sel tersebut sudah mati atau sudah hangus, maka manusia itu tidak akan merasakan sakit lagi ketika tersentuh api lagi. Jadi kalau orang terbakar udah sampai gosong, sampai mati satu sel itu tidak akan merasa sakit lagi. Udah mati rasa ibaratnya. Jadi Allah akan ganti di dalam akhirat nanti, di dalam neraka akan Allah ganti kulit yang sudah mati tadi akan diganti menjadi baru lagi agar merasakan azab, siksa Allah. Jadi baru terpecahkan beberapa tahun lalu bahwa di tubuh manusia ini ada sel kulit yang apabila sel kulit itu mati maka tidak akan merasakan sakit lagi manusia itu.
Di mana orang dulu tahu kalau di dalam kulit manusia ada sel seperti itu? Sedangkan dulu tidak ada alat sains. Baru sekarang terpercayakan. Siapa dulu yang tahu? Hanya Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad nggak tahu kalau sebelum dikasih tahu Allah. Nabi Muhammad itu tidak bisa baca dan tidak bisa nulis. Allah buat seperti itu agar orang-orang yang tidak percaya dengan Al-Quran tidak bisa mengelak. Itu adalah firman dari Tuhan semesta alam. Itu yang selanjutnya. Selanjutnya yang keberapa tadi ya? 1, 2, 3, 4. Sekarang kelima. Yang kelima adalah tadi fakta ilmiah. Sekarang adalah fakta sejarah. Fakta sejarah. Ada di dalam Al-Quran fakta sejarah. Ada. Kalau di dalam kitab orang Kristen itu di zaman Nabi Ibrahim, ya, Nabi Yusuf, terus Nabi Musa. Itu di zaman di kitab mereka sama semua ini Fir'aun semuanya. Fir'aun semua di ketiga ini. Di ketiga zaman ini. Penguasanya. Salah. Ternyata setelah diteliti fakta-fakta sejarahnya, orang-orang sejarah, bahwa di zaman Nabi Ibrahim itu dan di zaman Nabi Yusuf, ini kedua zaman ini, di zaman kedua zaman Nabi Ibrahim dan Nabi Yusuf itu adalah namanya adalah raja. Bahasa Arabnya Malik. Raja. Malik. Ya, Malik. Sedangkan di zaman Nabi Musa itu namanya gelar rajanya dipanggil Fir'aun. Seperti ini fakta sejarahnya. Ini benar dalam Al-Quran. Sangat detailnya bahasa Al-Quran. Setiap kata Allah jaga. Kalaupun dirubah, udah pasti semuanya sama. Itu bukti terjaganya Al-Quran juga. Sampai sedetail ini Allah kasih. Dan kitab orang-orang Kristen itu tidak diterima di dalam fakta sejarah. Gagal. Ini sekarang yang keenam. Yang keenam yaitu fakta matematika. Fakta MTK ada di dalam Al-Quran. Ada. Di antaranya adalah Allah berfirman, Inna mathala Isa indallahi kamathali Adam. Isa, sesungguhnya perumpamaan penciptaan Isa di sisi Allah adalah kamathali Adam, sama seperti Adam. Nah, Isa sama Adam sama-sama diciptakan oleh Allah. Mereka ini nabi. Khalaqahu min turab. Inna mathala Isa indallahi kamathali Adam. Khalaqahu min turab. Diciptakan dari tanah, tsumma qala lahu kun fayakun. Dan Allah berkata, jadi, maka terjadilah. Nah, dari tanah. Bahkan dalam Al-Quran, kata Isa dan kata Adam itu sama. Isa terulang 25 kali di dalam Al-Quran. Dan juga Adam terulang 25 kali di dalam Al-Quran. Sama-sama 25. Ini juga menjadi tanda, menjadi bukti bahwa Al-Quran tidak dirubah. Dari dulu tetap 25 Isa di dalam Al-Quran, kata Isa. Dari dulu sampai sekarang kata Adam tetap 25 kali di dalam Al-Quran. Kalaupun dirubah, pasti ini akan berbeda. Ada yang 20, ada yang 19, atau 15, ada yang 17. Masya Allah. Allah jaga Al-Quran. Bukti. Kalau nggak percaya, cek sendiri di dalam Al-Quran. Kata Isa 25 kali, kata Adam 25 kali. Sama. Penciptaannya sama dari tanah. Allah juga kasih bukti di dalam Al-Quran sama 25. Sama kata-katanya. Masya Allah.
Kemudian ada lagi diantaranya banyak sebenarnya. Ada juga diantaranya Allah berfirman itu, Allah dalam Al-Quran berfirman, Allah menciptakan tujuh lapis langit. Ya, Allah menciptakan 7 lapis langit. Nah, 7 lapis langit. 7 lapis langit ini sab'a samawat. Sakar dengan kata-kata itu. Di dalam Al-Quran, Allah pun kasih bukti. 7 lapis langit di dalam Al-Quran terulang 7 kali di dalam Al-Quran. 7 lapis langit terulang 7 kali di Al-Quran. Kalaupun diubah sudah berbeda, ada yang atau mungkin 4 atau 3 berkurang atau ditambahin jadi 10. Ini bukti Allah benar. Allah jaga Al-Quran ini. 7 lapis langit 7 kali dalam Al-Quran. Silakan cek. Itu adalah fakta matematika dalam Al-Quran. Itulah Allah sangat detail menjadikan Al-Quran itu sebagai bukti nyata bahwa Allah adalah Tuhan satu-satunya dan Al-Quran benar-benar dari Allah, Tuhan yang Maha Esa. Demikianlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.